Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari UPPJJ Malang, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang ringkasan materi teknologi pendidikan dalam PJJ. Yang pertama, sejarah dan praktik teknologi pendidikan. Secara kronologis, berbagai media digunakan mulai dari yang sederhana sampai pada yang canggih. Berawal dari tahun 1900-an, pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan audio visual. Kemudian, di tahun 1960, pembelajaran mulai menggunakan teaching machine, dan 10 tahun kemudian muncul penerapan desain pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih sistematik dan sistemik. Kemudian di tahun 1990-an berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dan munculnya teknologi komunikasi yang lebih canggih mengantarkan pada munculnya e-learning dan online sebagai pembelajaran berbasis internet. Selanjutnya ada konsep dasar teknologi pendidikan. Bila kita lihat, konsep dasar teknologi pendidikan ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, perkembangan teknologi yang digunakan mengikuti kemajuan dalam dunia teknologi sendiri dan didorong oleh pesatnya pemasaran produk tersebut oleh para produsen. Yang kedua, perubahan tidak meninggalkan produk lama tetapi tetap menggunakannya dan memperkaya dengan teknologi yang lebih baru. Ketiga, penggunaan istilah dari teknologi pembelajaran ke teknologi pendidikan. Nick Wenya dan Desmond Keegan mengemukakan 6 gambaran praktis dalam PJJ. Yang pertama, adanya 2 atau lebih pihak yang mengadakan kontak melalui sistem kendali jarak jauh. 2. Adanya hubungan tatap muka sekali-kali dengan peserta didik dalam bentuk bantuan, bimbingan, dan pelatihan individual untuk tugas-tugas tertentu. 3. Adanya suatu komunikasi 2 arah atau lebih melalui penggunaan media secara ekstensif dalam rangka menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. 4. Tidak didominasi oleh pengajaran tatap muka. 5. Menerapkan teori komunikasi, sosial, dan pedagogi serta pendayagunaan teknologi. 6. Menuntut disiplin diri yang tinggi dan kegiatan peserta didik yang maksimum untuk berhasil. Selanjutnya ada ciri pokok pendidikan jarak jauh. Yang pertama, cirinya adalah pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri atau suatu belajar non-akademik. Yang kedua, keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Ketiga, terjadinya komunikasi interaktif yang menghubungkan antara kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. Keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Variasi pendekatan pembelajaran dalam PJJ. Contohnya yang pertama ada online learning. Pembelajaran ini melalui internet, berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi TIK. Yang kedua ada e-learning. Di sini pembelajarannya melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik seperti media internet, intranet, dan media elektronik di luar internet seperti audio, radio, dan televisi. Yang ketiga ada hybrid atau blended learning. Ini 2 konsep yang sama dan saling dipertukarkan, yaitu pembelajaran yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus, yaitu dengan tatap muka dan juga dengan online learning. Jadi 2 hal ini dikombinasikan untuk efektivitas dan efisiensi belajar peserta didik. Ada juga contoh-contoh variasi pendekatan pembelajaran dalam PJJ yang lain. Ada cyber learning, virtual learning, sinkronus asinkronus yang biasa digunakan di PJJ modern. Juga ada distributed learning, mobile learning yang peralatannya dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan. Penerapan pendekatan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran umum. Analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik secara bertahap. Analisis karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran khusus, pengembangan alat penilaian hasil belajar, pengembangan strategi pembelajaran, pemilihan dan bahan pembelajaran, serta pengevaluasian dan perevisian bahan tersebut sebelum digunakan di lapangan. Komponennya terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran, kedua tes hasil belajar, 3 urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran, 4 metode dan alat pembelajaran, 5 media pembelajaran, 6 bahan pembelajaran yang digunakan. Sekarang kita masuk pada karakteristik dasar bahan pembelajaran PJJ. Berikut ini terdapat 8 karakteristik dasar dari bahan pembelajaran PJJ yang perlu dijadikan pegangan. Yang pertama ada self-instruksional. Self-instruksional ini adalah bahan pembelajaran yang dikembangkan harus dapat dipelajari peserta didik tanpa tergantung pada bantuan pengajar. Yang kedua ada individualis. Individualis ini bahan pembelajaran harus dirancang untuk dipelajari secara individual oleh para peserta didik. Yang ketiga ada self-explanatory power, yaitu bahan pembelajaran harus mempunyai kekuatan menjelaskan sendiri materi pembelajaran. Yang keempat ada komunikatif dan interaktif. Bahan pembelajaran harus dapat dipelajari secara komunikatif dan interaktif. Yang kelima ada self-paced learning, yaitu bahan pembelajaran PJJ dapat dipelajari menurut kecepatan dan kemampuan setiap peserta didik. Yang keenam ada multimedia computer-based material. Bahan pembelajaran PJJ tergolong modern, bersifat multimedia dan berbasis komputer. Yang ketujuh ada self-contained, yaitu bahan pembelajaran berisi materi pembelajaran yang lengkap dan utuh. Yang kedelapan ada support by tutorial and study group, yaitu pembelajaran dalam PJJ dapat didukung dengan tutorial dan kelompok belajar. Desain pembelajaran untuk PJJ.
Yang pertama ada sistem pembelajaran. Bahan pembelajaran PJJ dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah desain pembelajaran yang pada langkah terakhir menghasilkan sistem pembelajaran. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. Kedua, panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan belajar. Tiga, pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan beberapa jenis tes. Yang pertama bisa menggunakan tes acuan. Ini dimaksud untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan fisik, atau sikap perilaku yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Juga bisa menggunakan tes acuan norma, yaitu mengukur posisi capaian seorang peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain dalam kelompoknya. Yang kedua, konsep penilaian. Ada 3 konsep yang paling penting, yaitu yang pertama validitas, yaitu konsep yang mengacu pada ketepatan satu set tes dalam mengukur tujuan pembelajaran yang dimaksudkan untuk diukur. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu konsep yang menunjukkan konsistensi satu set tes dalam penilaian hasil belajar. Konsistensi ini ditunjukkan dengan stabilitas atau konsistensi internal. Yang ketiga, dilihat dari jenis alat penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes objektif, yaitu berbentuk pilihan ganda, benar salah, atau jawaban pendek, dan juga menjodohkan. Juga ada tes karangan, berbentuk kalimat pertanyaan untuk dijawab peserta didik dengan cara mengungkapkan jawaban atau idenya. Tes ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengekspresikan pikirannya secara original atau asli dari pikirannya sendiri. Yang terakhir ada checklist, yaitu alat observasi untuk menilai kinerja. Dalam satu checklist terdapat 2 bagian, yaitu rincian komponen kinerja atau prosedur kerja yang akan dinilai dan skala nilai untuk menentukan kualitas setiap komponen. Sekian yang dapat saya sampaikan pada ringkasan materi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.